Halo, kembali lagi bersama Anthony di channel Anthony Gotama. Ya, kali ini saya akan mereview Pajero Sport Facelift tipe Dakar. Ya. Ya, setelah menunggu selama 1,5 tahun, akhirnya Pajero Sport Facelift meluncur juga di Indonesia. Yes, peluncurannya sudah di bulan Februari kemarin, tepatnya di tanggal 16 Februari 2021. Nah, berikut review mengenai Pajero Sport Dakar Facelift. Oke, mari kita akan bahas Mitsubishi Pajero Sport Dakar Facelift ya. Oke, dari bahasa desainnya masih sama ya, masih menggunakan Dynamic Shield ala Mitsubishi. Namun di bentuk grillnya ini sedikit berbeda karena ya sudah mengadopsi grill yang berwarna satin silver dan kesannya grillnya itu jauh lebih besar daripada yang pre-facelift ya. Dan untuk susunan lampunya masih mirip walaupun ada tambahan lampu di bagian bawahnya ya, seperti LED-nya expander dan eclipse cross ya. Namun yang di atas masih headlamp yang sudah full LED proyektor dan juga disertai dengan DRL. Lalu lanjut di bagian susunan bawahnya ada lampu sein, lalu ada lampu fog lamp, dan yang paling baru adalah turning lamp, yaitu lampu yang akan mengikuti arah setir kita ya kalau kita mau berbelok. Jadi dan di grillnya untuk yang tipe Dakar Ultimate itu ada radar sensor ya. Namun ini Dakar yang biasa, jadi tidak ada fitur keamanan yang seperti ada di Dakar Ultimate ya. Dan ada headlamp washernya tetap ya. Namun headlamp washernya ini seolah kok jadi downgrade ya. Karena yang sebelumnya tuh bisa modelnya hidden gitu ya. Ketika dinyalakan baru muncul ke permukaan. Namun yang sekarang bentuknya seperti kecurutan biasa yang buat kecurutan wiper gitu ya. Ya, buat orang sih downgrade ya sebenarnya. Yang dulu pre-facelift jauh lebih canggih daripada yang facelift. Lalu untuk antenanya sudah shark fin, ya antena sudah shark fin dan ada sunroof. Sunroof ada di tipe Dakar dan Dakar Ultimate 4x4, namun yang Dakar Ultimate 4x2 diganti dengan layar monitor di tengahnya, jadi tidak ada sunroof. Dan untuk bagian belakang ya, bagian belakangnya itu lampunya masih sama bentuknya, namun ya bentuknya seperti orang menangis darah gitu ya, walaupun lebih pendek karena itu yang di sisi paling bawahnya itu dulu kan berupa reflektor. Nah, reflektornya dipindahkan ke bagian bumper belakang ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di bagian belakang spoilernya itu bentuknya yang facelift ini ada bentuk lekukannya. Kalau yang dibanding yang pre-facelift kan hanya lurus datar aja, ini ada bentuk lekukannya, jadi kayak wing gitulah, kayak wing buat balapan gitu ya, mungkin ya, agar terkesan lebih sporty. Dan untuk pintu yang Dakar ini belum automatic backdoor ya, seperti yang di tipe Ultimate ke atas. Dan juga masih terdapat footstep karena posisi mobilnya cukup tinggi, jadi agak susah diraih ya kalau tidak ada footstepnya. Dan juga kelupaan tadi, velgnya bentuknya two-tone ya, velgnya bentuknya two-tone dan ukuran bannya 265/60 f18. Dan untuk fitur lainnya yang
sudah standar, yaitu jendela sudah auto retract dan keyless entry, ya itu sudah hal biasa di setiap mobil yang ada di Indonesia saat ini. Dan juga di jendela samping itu ya masih terdapat aksen chrome yang memanjang dari depan ke belakang seperti Pajero Sport di pre-facelift-nya ya. Ya kurang lebih seperti itu untuk yang eksterior dari Pajero Sport Dakar facelift ini. Oke, selanjutnya mengenai dimensi dari Pajero Sport ini. Panjang dari Pajero Sport ini 4825 mm dengan lebarnya 1815 mm dan tingginya juga 1835 mm, dan ground clearance-nya masih sama 218 mm. Ya, itu untuk dimensi dari Pajero Sport ini. Dan untuk fitur safety yang ada dari Pajero Sport Dakar ini, ada ABS, EBD, BA, 7 airbag, lalu ada ISOFIX, lalu ada Vehicle Stability Control, ada Hill Start Assist, ada Traction Control, lalu ada kamera mundur, dan Radar Mixed Acceleration Mitigation System. Ya, itu aja yang ada di Pajero Sport Dakar, namun yang ultimate ada yang fitur radar ya, namun tidak tersedia di fitur di tipe Dakar saja. Ya kurang lebih seperti itu aja fitur safety standar ya di tipe Dakar ini. Oke, beranjak ke interior baris pertama dari Pajero Sport Dakar facelift ini. Yang pertama, jok elektrik ada di sisi pengemudi saja, namun yang di sisi penumpang masih manual. Lalu untuk setirnya sudah tilt dan teleskopik tentunya ya. Lalu terdapat pedal shift di belakang setir untuk mengatur gearboxnya ya, mau percepatan 1, 2, 3 ke atas sampai 8 ya, karena 8 speed. Lalu spion tengah sudah auto dimming. Dan untuk head unitnya khusus untuk tipe Dakar Ultimate 4x4 sudah terintegrasi dengan MID. Lalu terdapat aplikasi My Mitsubishi, M Connect, M Lifestyle. Namun untuk dikoneksikan ke via aplikasi handphone harus ke dealer terlebih dahulu. Dan lalu ada tombol buka pintu bagasi di bawah head unitnya ya. Itu untuk yang pintu bagasi otomatis, karena yang Dakar ini belum, jadi tidak ada tombol itu. AC sudah full digital dengan dual zone ya, jadi temperaturnya bisa diatur dua arah. Lalu ada soket USB dan soket 12 volt. Lalu tuas transmisinya otomatis 8 speed ya. Dan tentunya rem parkir sudah elektrik plus auto hold. Ya, ini sudah jadi satu kesatuan ya. Lalu di sebelah rem parkir ada tempat penyimpanan kecil ya. Ya, tapi ini sebenarnya untuk knob switch 4x4 untuk yang tipe Dakar Ultimate 4-wheel drive. Lalu di konsol tengahnya itu ada dua tumpuk ya, jadi ada yang sisi atas, ada yang sisi dalam. Dan untuk warna interiornya berwarna hitam ya. Namun untuk yang tipe Dakar Ultimate warnanya beige ya. Ini yang Dakar Ultimate 4x2 ini maksudnya. Lalu selanjutnya kita bahas di MID-nya. Nah, ini yang paling berubah banyak karena MID-nya sudah mengadopsi LCD 8 inch full digital resolution ya. Dan tampilan MID-nya itu bisa dirubah-rubah sesuai selera ya. Jadi ada beberapa tampilan bentuk speedometer dan tachometernya. Dan di MID ini untuk yang tipe Dakar Ultimate ya, sebenarnya ada yang namanya fitur radar ya, yang tidak ada di tipe Dakar biasa ini. Oke, sekalian saya jelaskan saja tipe safety-nya yang untuk Dakar Ultimate itu ada driver assistance,
blind spot warning, change assist, rear cross traffic alert, front collision mitigation system. Ya, kurang lebih itu yang ada di fitur radarnya ya. Dan tentunya ada aplikasi khusus ya, jadi ini bisa tersambung internet. Jadi ada yang namanya aplikasi Mitsubishi Remote Control. Jadi kita bisa ngontrol mobil itu lewat aplikasi smartphone kita. Namun untuk mengkoneksikannya wajib dikoneksi terlebih dahulu lewat dealer Mitsubishi ya. Jadi tidak bisa kita sendiri yang mengaktifasi itu. Lalu menu yang apa aja yang ada di MID itu? Pertama, ada setting untuk bukaan pintu bagasi ya. Laki-laki ini untuk yang di tipe Dakar Ultimate ke atas. Lalu juga kita bisa mengganti backsound lampu sein ya. Jadi beep dari lampu sein itu ada dua macam ya, sepertinya seperti yang ada di Expander juga bisa diganti-ganti. Dan masih banyak lagi yang belum bisa kita jelaskan. Lalu tombol kontrol yang untuk MID itu ada di sisi kiri setir ya. Namun yang sisi kanan setir tombolnya itu untuk mengatur cruise control. Ya, kurang lebih itu aja yang ada di baris pertama ya. Oke, selanjutnya kita beranjak ke baris kedua dari Pajero Sport Dakar Facelift ini. Yang pertama, posisi duduknya cukup lega ya, bahkan sangat lega di baris kedua, dan headroomnya sih ya sedikit nyaris mentok ya. Jadi tidak terlalu cocok untuk postur orang yang sangat tinggi. Dan untuk tombol pengaturan double blower ada di sisi plafon ya. Dan ventilasi double blowernya itu adanya di sisi pintu kiri dan kanan ya. Maksudnya di atasnya pintu ya. Dan untuk headrest hanya terdapat untuk 2 orang saja. Jadi yang tengah tidak kebagian headrest. Ya agak disayangkan ya. Namun apabila tidak ada orang yang duduk di tengah, maka ada armrest yang bisa dipakai. Dan armrest itu pun juga ada cup holdernya. Dan yang menarik di konsol tengah ini, selain ada slot USB sebanyak 2 buah ya. Nah, ini yang jarang-jarang ada di mobil, stop kontak AC 220 volt yang bisa dipakai sampai 150 watt. Wow, ini jarang-jarang ya ada di sebuah mobil ya. Jadi kita bisa ngecas laptop ya, kalau misal kita kehabisan baterai laptop di mobil. Ya, kurang lebih begitu aja. Namun untuk yang di tipe Dakar Ultimate, ya seperti yang saya tadi bilang di awal ketika membahas eksterior, sunroof tidak tersedia di tipe Dakar Ultimate 4x2. Namun sebagai gantinya itu mereka menyediakan layar monitor ya, seperti layar TV gitu untuk penumpang baris kedua. Ya karena ini berhubung yang tipe Dakar, maka adanya sunroof di dalam itu ya. Ya kurang lebih itu aja yang bisa kita bahas dari bangku baris kedua. Oke, kita lanjutkan lagi ke baris ketiga dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar Facelift ini ya. Yang pertama, untuk aksesnya dari bangku baris kedua itu cukup mudah ya, karena hanya menggunakan one touch tumble, jadi lebih praktis ya. Jadi sekali ungkit langsung melipat kursinya, dan aksesnya tidak terlalu sulit-sulit amat untuk ke baris ketiga. Dan untuk posisi duduk sih masih sedikit lega ya, kurang lebih masih menyisakan 1 jari ya, itu ya cukup lah, walaupun ya tidak terlalu nyaman-nyaman amat. Namun untuk headroomnya ya tentunya tidak cocok untuk orang yang lebih tinggi dari 180 cm karena mentok tentunya ya. Struktur leather frame itu ya memang seperti itu ya, lebih tinggi di belakang. Jadi bangku baris ketiga tuh cocok buat orang yang postur tubuhnya lebih pendek.
Dan di bangku baris ketiga ini masih terdapat cup holder ya, walaupun hanya di sebelah sisi kanan saja, dan masih ada yang namanya AC double blower ya. Untuk melipat dan menegakkan kursi baris ketiganya ya, yang pertama itu kita tarik tuas yang dari arah bagasi ya. Namun itu yang pertama di sisi paling bawah terlebih dahulu untuk mengangkat bagian tempat kita duduknya ya, karena ada dua langkah. Jadi itu yang langkah pertama. Langkah kedua, kita tarik di tuas bagian senderannya ya, tempat kita nyandar waktu duduk di baris ketiga itu ya, yaitu ada di tengah-tengah, aksesnya juga dari bagasi. Dan baru setelah itu kita bisa merebahkan kursi baris ketiganya apabila tidak digunakan. Namun apabila menegakkan, kita tarik dulu yang senderannya dari arah bagasi, baru kita akses dari baris kedua dan kita lipat lagi posisi dudukannya di bangku baris ketiga ya. Tapi tidak bisa dengan tangan saja, kalau perlu kita sekalian langsung duduki saja agar mengunci ya dengan pengaitnya. Karena saya coba waktu itu hanya menggunakan dorongan tangan, langsung jungkit lagi ya. Jadi harus kita duduki kursinya kalau bisa ya. Seperti itu ya trik untuk melipat dan menegakkan kembali bangku baris ketiga Mitsubishi Pajero Sport ya. Oke lah, cukup untuk baris ketiganya, dan ya kurang lebih itu aja yang ada di bangku baris ketiga ya. Tidak ada fitur lain-lainnya lagi. Oke, kalau gitu kita beranjak ke bagian selanjutnya. Oke, kita beranjak ke bagian bagasi dari Pajero Sport Dakar Facelift ini. Ya, untuk bagasinya sih ya cukup lega ya kalau baris ketiganya direbahkan. Namun walaupun baris ketiganya dinaikkan ya, masih ada space lah ya, untuk mungkin 2 koper medium masih bisa masuk kali ya kalau baris ketiga tegak semuanya. Dan juga di bagian bawah dari lantai bagasi itu masih ada satu tempat penyimpanan lagi, dan juga sepertinya ada akses untuk menurunkan ban serep ya, karena ban serep dari Pajero Sport ini masih terletak di bawah kolong ya, bukan di dalam bagasi. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menurunkan kursi baris ketiganya itu harus dengan 2 langkah ya. Dan kalau sudah kursi baris ketiganya direbahkan, jadi bagasinya jadi rata lantai, bagasi rata lantai. Namun di belakang bagasi ini juga masih ada lampu penerangan ya, ada lampu penerangan di sisi atas yang dekat pintu bagasinya, dan juga ada soket 12 volt serta ada hook untuk menggantungkan net ya, atau jaring-jaring agar barang-barang yang kita taruh itu tidak jatuh ke belakang ya. Kurang lebih segitu aja yang ada di bagasi, karena tidak ada hal-hal lain yang bisa dibahas dari bagasi Pajero Sport ini. Oh ya, untuk pintunya yang Dakar ini masih manual ya, namun yang otomatis itu hanya ada di tipe Ultimate ke atas ya. Sekian aja tambahannya, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Oke, kita akan segera beranjak ke kap mesin Pajero Sport Dakar Facelift ini. Oke, yang pertama, kap mesinnya belum hidrolik ya, masih pakai tongkat untuk menyangga, namun sudah ada peredamnya ya, baguslah. Untuk kapasitas mesin
menggunakan 2400 cc turbo diesel VGT Common Rail. Ya, VGT itu jenis turbonya, dan sudah mengadopsi teknologi MIFAC dari Mitsubishi. Untuk kodenya 4N15. Dan tenaganya masih sama dengan yang pre-facelift, yaitu 181 PS, torsinya 430 Nm. Untuk penggeraknya bisa rear wheel drive atau 4-wheel drive dan disalurkan ke transmisi 8 speed otomatis. Namun ada satu mesin lagi khusus untuk tipe Exit dan GLX 4x4, yaitu 2500 cc turbo diesel Common Rail dengan teknologi DID, kodenya 4D56. Ya, ini mesin yang lama dari Pajero Sport generasi sebelumnya. Untuk tenaga hanya 136 PS, torsi 324 Nm, dan disalurkan ke 5 speed otomatis atau 5 speed manual dengan penggeraknya rear wheel drive atau 4-wheel drive. Ya, sekian aja untuk mesin dari Pajero Sport ini. Oke, sekian review mengenai Mitsubishi Pajero Sport Dakar Facelift. Apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like video ini dan komentar apabila ingin menambahkan. Dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam video ini, dan juga subscribe ke channel Anthony Gotama agar channel ini terus berkembang setiap harinya. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.